Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama developer awam di sini. Di video kali ini kita akan bahas salah satu fitur di Laravel, itu namanya Laravel Model Event. Dan di sini kita akan buat studi kasusnya atau contoh bagaimana model event itu berlangsung dan penggunaannya seperti apa. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja. Oke, di sini kita langsung aja. Sebelumnya, di sini kita akan kenalan dulu dengan apa itu Laravel Model Event. Nah, untuk Laravel Model Event ini kita udah bahas di artikel developer awam sebelumnya. Itu adalah event yang berjalan otomatis ketika teman-teman melakukan suatu aksi atau yaitu create, update, atau delete seperti itu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman pernah melakukan update atau create atau teman-teman ingin menyimpan log activity ketika teman-teman ingin menjalankan atau ketika ada sesuatu atau menambah data tertentu. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana cara penggunaannya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita di sini ada CRUD customer contohnya ya, teman-teman ya. Nah, kita ingin menyimpan data log activity ketika proses create itu terjadi gitu. Nah, cara membuat eventnya, kita tidak perlu menuliskan di controller. Kita akan bahas cara pembuatannya di dalam model tersebut. Nah, cara pertama itu, teman-teman cukup jalankan ini di modelnya teman-teman. Contohnya nih, ini kita copy aja. Oke, kita masuk ke modelnya teman-teman ya. Model customer. Nah, di sini. Oke, kita kasih di bawahnya. Nah, kita buat seperti ini. Nah, contohnya kita ingin update sama delete lah. Oke. Nah, di sini kita akan buat satu table baru ya, teman-teman ya. Kita akan buat table untuk log activity lah. PHP artisan, make migration, make model, activity logs, sm. Nah, di sini kita udah buat modelnya. Jangan lupa teman-teman allow aja semuanya. Nah, kita allow semua untuk nge-save datanya. Kemudian di dalam migrationnya di sini kita akan buat pertama itu table string action. Nah, actionnya ini atau apa gitu, atau dia melakukan create, update, atau delete gitu. Nah, kemudian di sini kita tambahin table string activity. Nah, jadi kita akan menyimpan apa sih activity-nya gitu. Dia menambahkan customer baru ke dalam table ini. Contohnya seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita buat $table. Nah, kita akan menyimpan lagi yang melakukan itu siapa gitu, teman-teman. Kita akan menyimpan contoh sederhana untuk penyimpanan activity log. Oke, nah di sini kita tambahin relasinya ke table user ya teman-teman ya, untuk ngambil yang melakukannya siapa gitu, activity lognya. Oke, nah setelah ini kita buat untuk table migrationnya, ini kita tinggal tambahin aja PHP artisan migrate. Oke, kita udah berhasil. Nah, ini udah ada activity log. Oke, ini table customer-nya. Nah, disinilah kita akan tambahin
proses create-nya gitu teman-teman. Nah, untuk pembuatan query-nya, teman-teman tambahin aja di bawah ini public function. Teman-teman ada dua cara untuk nge-create activity log-nya. Nah, jadi kita buat aja langsung di sini. Jadi activity log create, user ID-nya kita ambil dari user, action-nya create, terus kita buat customer name-nya apa gitu teman-teman, post name. Jadi nanti ketika di create itu nama customernya siapa gitu. Kita lihat database-nya. Di sini kita pakai SQLite ya teman-teman ya. Kita akan coba buka SQLite-nya. Customer. Nah, ini ada name. Nah, kita akan ini akan diambil created gitu teman-teman. Jangan lupa activity log-nya itu di import ya teman-teman ya. Oke, nah di sini kita akan menyimpan activity log ketika ada proses created customer seperti itu teman-teman. Jadi kita tidak perlu melakukan penyimpanan activity log ini di controller lah, di controller customer seperti ini. Nah, bisa aja nanti ketika kita ingin melakukan create customer itu bisa aja bukan hanya di table customer, bisa aja nanti contohnya ketika kita di halaman dashboard atau di halaman transaksi kita harus create customer baru. Nah, itu kita nggak perlu di setiap controller ketika melakukan create customer. Kita cukup membuatnya di dalam customer event di modelnya gitu teman-teman. Oke, ini kita cek dulu. Nah, di sini kita akan coba create customer baru. Oh, ini kita lupa, jangan lupa titik koma. Oke, nah sini kita coba create dulu. Simpan. Oh ya. Kita coba cek dulu di sini name sama email ya. Kita coba cek. System controller, name email. Oke. Name. Oke, seperti ini. Oke, di sini kita akan coba create customer baru contohnya. Create. Nah, di sini kita berhasil create customer baru. Oke, nah kita akan coba cek di activity log-nya. Kalau kita buka, nah teman-teman boleh lihat dia langsung create otomatis, yaitu Chadwick Waiters created customer-nya, nama customer-nya yang kita create tadi. Contohnya nih, kita coba create ulang lagi. Nah, namanya Giselle Dyer ya teman-teman ya. Nah, kita simpan. Kita cek. Nih, kita refresh. Nah, Giselle Dyer created. Seperti itu teman-teman. Yang nge-create siapa? Nah, dia yang create itu user ID-nya 1. Kalau kita lihat user ID 1 itu tes ya teman-teman ya. Nah, ini username-nya. Oke. Nah, jadi untuk pembuatan model event itu seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman ada menambahkan event lain ketika proses created berlangsung gitu teman-teman. Nah, cara kedua untuk pembuatan Laravel model event ini kita menggunakan observer ya teman-teman ya. Ini untuk membuat script kita atau codingan kita bisa lebih rapi lagi gitu. Jadi kita tidak menambahkan di dalam modelnya. Jadi kita hanya fokus model ini untuk penggunaan relasi dan lain-lain gitu teman-teman. Nah, jika kita ingin membuat eventnya, kita pakai observer. Nah, caranya gampang, teman-teman tinggal copy aja ini post observer, copy.
Nah, di sini kita tambahin. Kita buat aja observer customer. Observer. Nah, terus kita arahin modelnya ke customer. Kita enter. Nah, dia akan langsung otomatis membuat file baru, folder baru yaitu observer yang isinya customer observer. Nah, ini dia langsung seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini berarti yang ini kita tinggal copy aja nih. Copy. Yang ini kita hapus. Nah, kita kasih ke dalam eventnya created. Kita akan nyimpan di ketika event created. Ini ada updated, ada deleted, ada restore data, ada force delete. Oke, nah ini untuk created. Nah, di sini kita akan cek lagi. Nah, setelah kita buat observernya, nah kita tambahin seperti ini. Nah, kita daftarin observernya ke dalam app service provider. Nah, caranya kita copy, kita masukkan ke dalam ini provider, app service provider di dalam function boot ya, teman-teman ya. Nah, kemudian modelnya kita ganti customer. Nah, juga kita ganti. Nah, jadi jangan lupa diimpor ya, teman-teman ya. Jangan lupa diimpor model sama observernya. Oke, nah sekarang kita akan coba lagi island ya, teman-teman ya. Island kita simpan. Oh ya, ini salah. Kita observernya ini bukan post ya, teman-teman ya. Kita pakai customer di sini. Oke. Coba. Nah, kita refresh dulu. Oke. Nah, di sini kita akan coba create ulang lagi. Namanya Kenneth. Kita simpan. Oke, berhasil. Nah, kalau kita cek activity lognya, nah ini udah Kenneth Lawson created. Seperti itu, teman-teman. Nah, model event ini sangat berguna jika teman-teman ingin membuat atau auto kirim event tertentu ketika melakukan proses created, updated, deleted, atau segala macam gitu. Nah, di sini kita coba untuk event deleted ya, teman-teman ya. Nah, ini tinggal kita copy aja, masukin ke function observer yang di deleted. Oke. Nah, kemudian kita outnya oke, ini kita update, actionnya delete. Nah, activity-nya kita simpan aja, customer name deleted. Oke. Nah, kita cek di customer controller. Nah, ketika dia deleted ya. Oke. Kita save dulu, refresh. Nah, ini kita akan coba delete loop pagak. Loose pagak kita akan coba delete. Oke, nah kita lihat dulu lagi activity lognya. Nah, teman-teman boleh lihat action deleted, customer loop pagak deleted. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi penggunaan event itu seperti ini. Mungkin ini bisa membantu teman-teman ke depannya jika teman-teman ingin membuat auto kirim event tertentu. Oke, semoga bermanfaat. Untuk tutorial kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Oke, jangan lupa. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam developer.